Oke, nah dicari keuntungan itu, nih, bukan keuntungan, penipuan, ya. Jadi kasih tahu kembali yang tadi. Nah, ini hitungannya. Kita hitung ini 86%. Kemarin yang 212 sampel itu adalah 86% itu menipu. Nanti dia mengatakan brokernya 37, tetapi ternyata ini 59. Patahannya harus 14, tapi ini 59. Menipu nggak? Karena 86% kita pakai statistik. Tentu ini plus minus. Karena ini semua itu totalnya 86% dari seluruh sampel kita ambil. Sedangkan premium itu 39,75%. Paham maksudku? Jadi cara mengalinya adalah 39, coba Anda kali di situ. Supaya clear. 39,75. Oke, sudah. Persen. Kali 12,2 juta ton. Berapa? Biar wartawan yang kali sendiri. Berapa? 2 juta ton. Tolong bantu. 4,8. Kali 86%. Clear? Yuk yang kali ya. Ini harganya 8.000. Perhatikan. Tapi dijual 17.000. Selisihnya 17.300. Selisihnya 9.300. Coba kali 9.300 per kilo. Atau 9,3 juta per ton. Berapa kenanya? Dapat berapa? Ada yang sudah selesai? Berapa, Mbak? Berapa? 38,7. Nggak mungkin. 3 juta. Ini kan selisihnya 9.000, 9 juta. Ini 9 juta bukan 9.000. Hah? Berapa? 3,8 Juta? Enggak, totalnya dulu. Oh, ini yang 12 juta sudah dikali. Sudah, keliru. 12 juta ini sudah dikali. Coba 12 juta kali 9.300.000 berapa itu? Ini Mbak, sudah. Ini dikali ini langsung. Berapa? 111. Kali 86%. 97,6. 98. Clear? Nah, yang ditanyakan itu adalah pabrik yang berbisnis murni. Paham maksudku? Ini adalah dengan ambil keuntungan, ini sebenarnya menir. Paham maksudku? Jadi pisahkan pengusaha murni dengan penipuan. Ini hitungan orang yang menipu. Paham? Satu perusahaan ini dia mendapatkan keuntungan per bulan dari 98 triliun ini hilang itu 2 triliun. Kalau 10 bulan 20 triliun. Kalau 12 bulan 24 triliun. Clear? 24 triliun dikurang 98 berapa? Coba 24 kali 98. 7? Enggak, biarkan dari wartawannya. 74 clear ya. Masih ada 74. Ya mungkin untungnya 100 miliar, 200 miliar, 10 miliar, 1 miliar. Paham maksudku? Inilah yang dimaksud Bapak Presiden yang kami laporkan. Clear ya? Ya. Pisahkan antara bisnis. Ini bisnis
penggilingan, ada yang 2 ton, ada 1 ton, ada 1000 ton bergeruk owner satu. Ada 1000 ton ya. Yang tertinggi 1000 ton. Kalau 10-20 gimana? Paham maksud? Ownernya. Itu rahasia umum. Jangan pura-pura tidak tahu, Mbak. Iya, ngerti ya? Ngerti maksudnya? Jadi ada pengusaha punya sekian, satu owner ini kurang lebih 2 T. Itu adalah hitungan kita, hitungan Kementerian Pertanian, kita bersama Satgas, kita hitung bersama. Tetapi bukan ini yang mau dipersoalkan. Paham maksudku? Bukan itu yang kita mau kejar. Yang kita mau kejar adalah koruptor dan mafia. Setuju gak? Daripada hitung-hitungan, kalau salah katakanlah, yang penting substansinya adalah ada penipu, ada koruptor, ada mafia. Itu kata kuncinya. Ada kan? Kenapa? Sudah tersangka. Jadi sampaikan yang berbicara normal ini adalah substansinya adalah menipu. Clear nggak hitungannya? Kalau mau lebih detail, kita sudah hitung juga. Kita ulang lagi hitung kembali. Tapi hasil ini saya sebagai Menteri Pertanian laporkan ke Pak Kapolri, Kabar Eskrim, Satgas. Hasilnya ada. Kalian berbicara itu baru bernarasi. Ini hasilnya yang tadi yang saya cerita. Coba tunjukkan. Yang tersangka. Ini itu Pak Brigjen, aku tanya, Pak Satgas, ini Ketua Satgas, ini betul ini? Sudah tersangka? Sudah. Beras? Ya. Selesai. Apa lagi yang ditanya itu pengamat? Jadi total kalau potensi kerugian yang dari cuma penipunya sendiri 100 triliun, 98,99. Masuk akal kan? Masuk akal nggak, Mbak dari mana? Kota? Iya. Masuk akal nggak? Iya, kan, Sir. Tapi yang Anda kejar, mana Anda kejar, mafianya atau Mafia. hitungannya? Mafianya. Setuju ya? Ah, tulis kamu, ini ternyata mafia. Bapak Presiden halus. Kenapa? Menyampaikan ini keuntungan. Keuntungannya mafia. Itu tambahnya. Paham? Oke, ada lagi bertanya? Silakan. Pak, Ini ya. Selamat pagi Pak, saya Matia dari CNBC. Mungkin CNBC, ya, silakan. melanjutkan hitung-hitungan yang tadi Pak. Berarti kalau ada pabrik beras yang produksi 800 sampai 1000 ton per hari itu untungnya besar banget dong Pak. Satu. Satu Kalau 20, besar. selesai. Coba 20.000. Coba hitung. 20.000. Ini hitung ya. Katakanlah, ini asumsi ya. Katakanlah. Dan ada juga gini, menggunakan penggilingan kecil. Ngerti maksudku? Ini yang ini memang harus kuliah umum. Datang langsung. Kembali penggilingan kecil yang tadi. Bukan yang bukan yang. Nah, ini kan bukan penggilingan besar kelihatannya. Dari kecil kan? Benar nggak? Diambil yang besar ini langsung dikemas. Paham nggak maksudku? Bukan dia giling. Hati-hati. Jadi maklon. Jadi bukan kan ada maklon tuh. Paham nggak maksudku? Beras langsung malah tidak digiling, langsung dikemas. Ini. Paham nggak maksudku? Pabriknya kapasitasnya 1000 ton per hari, bisa dia punya 5 atau 7, berarti 7.000. Tapi lewat samping langsung dikemas. Ini buktinya. Dikemas dari penggilingan kecil dikumpul, langsung itulah pendapatan 2 triliun. Tangkap maksudku? Masuk akal nggak? Buktinya bahwa bukan pabriknya. Kalau penggilingan besar 1000 berarti bagus, rendernya bagus kan, pecahannya kurang kan? 5% kan? Atau 10%, benar nggak? Sestama. Tapi dari pabrik kecil dibawa, ini kelihatannya tidak diproses, langsung dikemas. Kalau analisa saya melihat, masuk akal kan? Nah, yang Anda maksud bukan satu pabrik kapasitas 10 ton tiba-tiba untungnya 2 triliun. Banyak yang wajar, kenapa? Bukan ahli beras.
bukan ahli pertanian. Tapi pengertiannya adalah ada satu bisnis di sini mendapatkan keuntungan ini, itu dia proses mungkin pabriknya 1000 ton, kemudian mengambil dari yang kecil yang ribuan ini, coba jumlahnya pabrik kecil ini. Pak, stop dulu. Ini jumlahnya pabrik kecil 161.000. Ngerti maksudku? Bulog juga melakukan, tapi Bulog yang benar. Mana Bulog? Ya kan? Maklon kan? Kami hafal karena kami dulu main di penggilingan. Paham nggak maksudku? Sumbernya dia sendiri, katakanlah 1000 ton, mungkin 7.000 ton. 7 pabriknya, ada yang mengatakan 8. Katakanlah 8, berarti 8.000 ton. Tapi dari samping 12.000 ton, kalau 20.000 ton, kali 60%. Atau 55, daripada berdebat lagi, berapa? 0,55 11. Berapa? 11. Kali juga Mbak, supaya kita saling meyakinkan. 20.000 kali 55% 11. Per? Itu per hari kan? Dikali harga average, sekarang dia ini 17. 187 juta. Enggak, 17 juta itu. Berarti 187 miliar. Miliar. Iya. Ulang, jangan sampai salah kali. Nanti perhatikan saya. Satu perusahaan bukan satu penggilingan, satu owner ini mempunyai 7, ada yang mengatakan 8. Katakanlah 7. Berarti 7.000 ton per hari. Siap. Udah. Dari makro, dari luar nih, ini yang tadi, pabrik kecil ini, diambil, ini langsung dikemas. Kenapa? Karena ini terbukti. Pecahannya 40-50%. Tangkap maksud saya? Berarti tidak diproses kan? Ngerti? Ini langsung packaging, dikemas. Setelah ini dikemas, mungkin 13.000 ton, itu berarti 20.000 ton. 20.000 ton rendemennya 55. Berapa jadinya tuh? 11. Berarti 11.000 per hari. Ton ya? Kali 15 juta. 1,6 triliun satu hari. 1,6 triliun satu hari. Sudah tangkap enggak maksud saya? Dua sumber adalah penggilingan kecil masuk, packaging, lempar. Ini buktinya. Kemudian dia giling sendiri. Ngerti maksudku? Dan sudah tersangka. Setelah itu 1,8 dikali 30 hari 54. berapa? 54 triliun. Kalau keuntungan, katakanlah dia ini tadi ugal-ugalan. Kalau kali berapa tadi? 50? 9.300. Bukan. Enggak usah. Kita kali yang enteng-enteng aja. Totalnya per bulan berapa? 54. 54 triliun. Kalau kali berapa lah? 10%, 5 triliun. 5%. Anggaplah itu separuh tadi, hanya 10.000. Itu kena 2 triliun. 5 saja pabriknya. Dan Anda boleh cek seluruh Indonesia, ada yang punya 5 pabrik minimal. 2,7. Saya tanya satu. Yang kemarin kasih saya data siapa? Pak Enrico? Ada yang punya pabrik 5? Satu orang? Ada? Kenapa kecil suaranya? Ada? You sudah apa? Benar nggak? Tuh, pabrik besar. Itu tadi aku hitung 7. Katakanlah saya ikut 5 ya. 5.000 berarti 5.000 kan? 5.000 ton kan? Kalau 5.000 ton, terus masuk juga 5.000 ton dari sini. Berarti 10.000 ton kali 5,5, 5.500 ton. Dikali dengan average 15 juta. Itu BPS. 82,5. Kali berapa? 5%? 2%? 3%? Jadi orang membayangkan itu, ini pemahaman publik,
Membayangkan penggilingan 2 ton, 3 ton, ini yang menggiling tiba-tiba untung 2 triliun. Sudah paham yang tadi CNBC? Sudah paham? Clear nggak? Ini, sampaikan itu yang mengamat ya. Ajari mereka, datangi nanti karena saya mau ke Jawa Tengah. Oke, yang lain. Clear ya? Silakan. Pak, Dari CNN Pak. CNN, oke. Itu dari Satgas Pangan atau mungkin dari Bapak satu grup itu apakah identitasnya sudah dipublikasikan? Dan tadi kan kata Bapak itu seharusnya sudah tersangka, apakah itu masih beroperasi sampai sekarang Pak? Itu bukan domain kami. Tetapi yang saya dengar-dengar nih dari Bulog, sebagian operasionalnya Bulog ya rencananya. Ya tapi itu bukan. Pembahasan kita adalah kita bahas angka 2 triliun atau penipuan. Itu aja. Nah ternyata Anda pilih penipuan tapi masih tertarik. CNBC masih tertarik, bahas saja 2 juta. Penting nggak itu 2 juta dibanding yang penipuan itu? Yang mana lebih penting untuk negara, untuk rakyat? Penipu atau 2 triliun? Lah kenapa Anda asik bertanya 2 triliun? Terpengaruh juga. Yang lain? Pak, tapi di medsos ramainya tuh itu penggilingannya di mana Pak? Sama perusahaannya? Lah penggilingannya kan sudah ditangkap. Iya, maksudnya. Nah, ini. Operasionalnya. Ini operasionalnya. Ini bukan operasionalnya, saya tidak tahu di mana. Tapi yang jelas ada di Jawa, ada di Lampung, ada di Banten. Silakan cari. Tapi ini sudah ini orang tersangka. Tidak mungkin ini tersangka tidak ada orangnya. Jenderal, kalau tersangka ada nggak orangnya? Ada. Ada pabriknya? Ada. Ya sudah. Janganlah tanya alamatnya orang. Kita tegas begini tapi ada adab juga. Clear ya? Siapa? Sufi dari CNN Pak, izin Pak, itu kan yang dicabut sampai ribuan jumlah kualitasnya. Nah itu memberikan pengaruh seperti apa Pak pada peredaran beras di daerah tersebut? Karena Ini. Bapak tidak menyebut bahwa daerahnya di mana, tapi itu memberikan pengaruh seperti apa pada ketersediaan beras di daerah tersebut? Yang mana nih? Yang ini? Ah, ini bacanya. Pupuk. Pupuk, bukan beras. Dari keseluruhan maksudnya ini kan ada beberapa penggilingan yang ditutup dan yang lainnya seperti apa itu? Gak ada pengaruhnya hari ini aman-aman aja. Beras dulu penyumbang tertinggi inflasi. Sekarang tidak masuk lagi 3 besar. Artinya pemerintahan Pak Prabowo luar biasa. Oke, masih ada. Pokoknya sepuas Anda. Pak, Silakan. Beda Kompas TV Pak. Kompas TV. Indikasinya ini adalah permainan satu owner, Mhm. satu orang atau satu kelompok. Satu owner, ada juga satu kelompok. Tapi salah satu kita deteksi nilainya itu penipuannya 2 triliun. Mengerti maksudku? Bisa dia bergerak kan bisa sahamnya. Satu industri ada pemegang sahamnya banyak. Tetapi satu grup ini itu dapatnya itu dan wajar. Kenapa nilai wajarnya? Lihat kan, nilainya 99 triliun. Kita hitung. Kita hitung berdasarkan data BPS. Nih. Jadi wajar kan kalau 2 triliun? Kalau ada satu kelompok, Anda kan tahu pemain-pemain pangan yang besar, siapa yang bisa jawab? Yang jago-jago, CNN aku tanya. Saya tanya, berapa pemain inti ayam? Jangan sebut perusahaan. Ini kata berada. Berapa? 2. Pintar ini. Dari mana? Di Batavia. Hah? Batavia. Oh bagus. Dari mana? Saya. Ya. Saya Sunartani, Pak. Oh memang dia tahu. CNN tidak tahu. CNBC tidak tahu. Berapa pemain besar untuk ayam? 2 itu Pak yang Kenapa kecil suaranya? Ini kayaknya kamu tidak pro sama saya nih. Kalau you tidak pro ya sama saya berarti tidak pro rakyat kecil. tuh Bapak. Berapa? 2 Pak. Pakai mic. Kasih mic. Aku mau dengar dari CNBC. Berapa pemain besar? Ada 2 Pak. Yang lain dari sana? CNN? Kenapa sembunyi? Itu CNN, tanya. Kasih mic. Enggak. Kita tidak boleh satu arah. Kita ini nggak bisa sembunyi. Berapa? Pemain besar ayam? Berapa? 2 pemain Pak. 2 ya? Dan toh perusahaannya tapi jangan sebut. Nggak boleh. Anda ujian berikutnya Anda kasih dia, Mike. Ujian berikutnya, kira-kira
berapa pemain beras yang besar? Sebut aja, nggak masalah. Kan nggak menyebut perusahaan. Berapa? Kan 2 ayam, kira-kira beras berapa? Masa Anda tanya saya 10, 20, saya tanya cuma 1? Berapa? 6. Iyo berapa? 3 sampai 5 mungkin Pak. Oke, 3 sama perusahaan besar, grup ya, grup. Dari apa nih? Detik? Berapa? Nggak boleh dong. Kita, Iyo tanya saya nggak punya hak juga bertanya Anda. Berapa kira-kira? Untuk beras? 4. Oke. Misi berapa? 3 kali Pak. 3, karena dia sudah buka dulu. Oh enggak. Oke, 3 ya, 4. Siapa lagi? Ada? Garuda TV? TV One, berapa? 5. Oke. Clear ya? Dari data wartawan saja, dia tahu 3, 4, 5. Aku ambil yang tertinggi. Perhatikan, aku ambil yang 5. Saya beradab, kemudian rendah hati untuk menghadapi ini. Bukan. Kali ini bagi 5 berapa? 20. Enggak, jangan yang ini jawab. Enggak penting ini Pak Sam. 98 bagi 5. Berapa? 1,5. Bagi 12. Bagi 10 lah. Clear dong. Ini ada berapa perusahaan tadi? 5. Anggaplah entengnya kan 100 triliun, berarti 20 triliun kan? Iya kan? Kalau 20 triliun dibagi 12 berapa? 1, kalau aku ambil tengah, biasanya orang kalau statistik menghitung, ambil batas atas, ambil batas bawah, hitungan Anda tadi 3 dan 5, aku ambil tengah. Karena saya mengajar statistik. 4. 100 bagi 4 berapa? 25 dibagi 12 berapa? 2,08 triliun. Benar nggak kata Bapak Presiden? Benar. Datanya Anda, bukan saya. Sampaikan pengamat tadi bahwa wartawan yang hitung 2 triliun. Clear? Dan itu bukan bisnis. Ini bukan bisnis, penipuan. Gimana sih bisnis? Pak mau tanya lagi. Enggak, selesaikan dulu bisnis. Percaya 2 triliun, 2,8 triliun. Pas 2,08 triliun. Saya tanya dulu. Ini supaya clear. Karena ini sensitif. Sekarang wartawan tadi mengatakan ada 3 besar. Ada mengatakan 4 yang paling besar. Ada mengatakan 5. Saya ambil jalan tengah 4. 4 grup ya, bukan 4 pabrik. Jangan sampai salah. 4 grup ini dibagi 100 triliun, 25 kan? 25 dibagi 12, 2,08 triliun. Benar nggak? 2,08 triliun. Matematika saya dulu 4. Pak, Clear ya? Enggak, yang tanya sepakat nggak Kompas? Yang tadi? saya mau tanya lebih lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Artinya dari 4 grup besar ini indikasi salah satu di antaranya yang bermain. Iya. Bagaimana? Salah satu di antara 4 grup ini yang bermain. Apanya? Kan tadi ada 4 grup besar karena Salah satu nilainya 2 triliun tadi. Oke. Tidak semuanya kan, yang tadi tidak semuanya 4 langsung begitu. Ada yang kecil, tapi salah satu dari 100 triliun ada yang mengambil keuntungan 2,08 triliun. Dan datanya dari wartawan. Pak yang Wartawan kan lebih tahu. Paham maksudku? Jadi siapa? Kompas. Mas, maksudnya ini ada 2 triliun, tapi ada 500, ada 1 triliun, ada 500 miliar, ada 100 miliar, ada 10 miliar. Paham nggak maksudku? Tapi kenapa angka itu dikejar? Mana lebih penting Kompas? Mana lebih penting yang menipu atau angka-angka? Mana lebih penting, Mas? secara substansi penipuan. Penipuan ya? Secara substansi. Kamu cerdas, nah. Oke. Sekarang siapa lagi? Yang- Kasihlah kesempatan yang lain lagi. Silakan. Kembali ke hubungan ini Pak Pran. Ya.
misalnya sejauh 3 sampai 59%. Persen. Berarti mereka bukan hanya menipu dalam sisi harganya saja, tapi juga kualitasnya. Kalau dengan harga patahnya itu berarti kualitasnya kualitas medium, Pak. Bukan medium, di bawahnya. Medium kan? Iya, di bawah, udah di bawah medium. Tapi kan mereka rata-rata kalau menjual dengan harga sampai 17.300 itu premium pun sudah di atasnya begitu, Pak. Bukan, itu keliru. Sel. Penipuannya sel. Tahu sel? Seluruhnya. Oh, seluruh. Kalau ini sudah rusak ya rusak semua. Mulai labelnya penipuan, ini penipuan, penjualannya penipuan, harganya penipuan. Ngerti nggak? Berarti seluruhnya, Pak. Iya, dari sisi seluruhnya. kualitasnya, dari sisi Makanya kepolisian tersangkakan. Ini termasuk yang kasus kemarin apa yang baru-baru? Ini kasus kemarin kemudian diputar ulang. Akhirnya aku putar ulang juga videonya. Kita sama-sama putar ulang nih. Oh, iya. Clear ya? Clear. Siapa lagi? Yang lain dulu. Apa? Hukuman apa? Oh, gini aku tanya kamu deh. Kira-kira hukuman apa orang seperti ini? Menurutmu baiknya? Hukuman apa? Hukuman mati, Pak. Yang kasih mic, kasih mic tuh. Menurutmu, pertanyaanku satu aja dulu. Nanti you bertanya karena saya mau ke bandara. Menurutmu hukuman apa bagus ini? Kalau Melihat ini ya? melihat kerugiannya yang berlapis, Pak, ya. Katakanlah kalau kerugian secara nominal kan seperti tadi ya, sebuah angka yang sangat-sangat besar menurut saya. Terus kedua, kerugian terhadap publik masyarakat ini kan juga Ini yang ditipu rakyat ya, bukan negara. Terus kemudian yang ketiga, Yang ditipu uang subsidinya negara, yang ditipu rakyat. Bisa bayangkan, negara kena dari subsidinya, rakyat kena dari penipuan kualitas. Hukuman apa? Satu aja, hukuman apa kira-kira? hukuman mati, Pak. Setuju nggak yang lain? Ini ada yang tidak setuju? Enggak. CNBC setuju nggak? Kayak kecil suaranya, kasih main. Enggak. Kita gantian, enggak boleh. Setuju nggak? Setuju, Pak. Dia bilang apa tadi? Hukuman apa? Hukuman apa cocoknya? Dimiskinkan aja, Pak. Hah? Dimiskinkan. Dimiskinkan. Oke. Yang Kompas. Ini tadi tanya mewakili pengamat. Hukuman apa bagus tuh? Dimiskinkan, Pak. Yang satu. Saya, Pak. Oh, hukuman apa? Sesuai dengan hukum yang berlaku aja kita Pak Satgas. Ini Kompas kok. Ini Kompas biasanya kritis. Ini kok berubah total. Ini aneh. Kalau CNN hukuman apa? Dimiskinkan itu, Pak. Dimiskinkan. Oke. Saya sepakat dimiskinkan. So, pokoknya hukum seberat-beratnya. Saya setuju. Apa yang Anda anggap baik tapi sesuai hukum. Biar Anda minta dimiskinkan kalau di sana memang hukumnya sekian di pengadilan karena bukan dia yang menghukum. Jadi bukan kita. Di pertanyaan sudah lepas. Yang penting kami sudah kirim, ternyata betul ada tersangkanya. Betul nggak Kementerian Pertanian mengatakan ada mafia beras? Wartawan, Betul, Pak. kenapa kecil suaranya kalau kita posisi betul nggak? Itu sudah tersangka. Terima kasih dari kepolisian. Oke, habis ya. Masih ada berikutnya. Satu aja pendek. Kalau udah terlanjur dibeli masyarakat yang kualitasnya turun itu perlindungan dari pemerintah seperti apa? Itu penindakan langsung. Sudah sidang. Langsung tersangkakan. Nah, kita mengawasi. Oke, babak kedua. Darurat 2. Sudah selesai ya, clear ya? Dari pengamat, nanti cari ya, sampaikan ke pengamat itu. Clear ya semua? Sekarang babak kedua, darurat 2. Saya berdiri di sini aja, buka darurat 2. Tapi ini masih sementara, kita cek, terulang lagi. Ini adalah lembaran kedua, ini adalah baru. Sampaikan kepada pengamat, ada babak baru, kita hitung ulang nanti. Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, sehingga seterusnya. Ini pun syaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. Memang tidak tobat. Sekarang, next.
Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi, setelah kemarin 17.000, ini 22.000 average. Ada yang jual 42.000. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22.000. Ini baru sampel kita ambil, itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai kepala Bapanas, saya sama Dirjen cabut izinnya, perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku, cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan. Karena ini sudah lab, kemudian pidananya kirim ke Satgas, diterima. Next. Ini kalau ditambah tadi, supaya clear, biaya tambahan 700 sampai 1.000 per kilo. Kalau ditambahkan kernel tambahan tadi, yang SAT B12, itu nilainya 700 rupiah per kilo. Kemudian dengan menggunakan beras medium, harga ini diproses fortifikasi bisa 14.000 harga HRT, tetapi dijual 20.000. Ada 42.000. Nih 42.000. Saya tanya, wartawan, adil nggak? Ini saya tindak lanjuti hari ini, Pak. Saya sama, langsung menyurat ke Satgas. Nanti berikutnya saya menyurat langsung ke Kapolri. Saya tanya, Anda wajar nggak ini 42.000 per kilo? Wajar nggak ini angka ini? Ya sudah, selesai. Terima kasih. Kita pulang. Iya. Sudah, tutup itu nanti bab berikutnya. Ini panjang nih. Aku kejar. Saya siap pertaruhkan segalanya demi petani, demi rakyat Indonesia yang 286 juta. Saya berpihak pada mereka. Kalau memang risikonya saya harus berakhir jabatanku, nggak apa-apa. Tapi ini kami kejar. Ini nggak tobat. Yang pengamat itu sampaikan tadi, bilang ada lembaran 2. Sudah clear semua? Udah ya? Beras ini akan ditarik harinya seperti apa? Jangan dulu. Ini baru bab 1, baru pendahuluan. Ini panjang ceritanya. Pertanyaan. Pak, pelaku yang ini sama tidak Pak dengan yang pelaku kemarin? Ini baru pendahuluan. Yang lain. Ini temuannya aduan atau gimana Pak? Apanya? Ini temuannya aduan atau Cek gimana? langsung aduan keluhan masyarakat. Bayangkan, ini anomali baru pengamat, tolong sampaikan pengamat. Harga beras mahal, kejar itu. Ini pemerintah yang dikejar. Dia mengatakan, oh mana buktinya swasembada? Itu buktinya penjahatnya. Udah sampaikan pada mereka. Itu naik nggak harga kalau ada yang menjual 42.000 per kilo? Saya tanya wartawan, masuk akal nggak? Yang tadi dari pengamat, dutanya pengamat. Masuk akal nggak itu 42.000? Enggak, Pak. Sampaikan pengamat ya, bilang ada harga baru 42.000. Ya, ambilnya di petani itu 6.500. Berarti nilainya di ujung 6.000, 13.000. Ya kan? 6.000 kali 2, 12, 13.000 harganya. Katakanlah naik 2.000 atau 1.900, 14.500, 900. Itu yang normal. Ini dia jual 42.000. Normal nggak? Wartawan, mau temani saya perangi mafia? Kecil suaranya. Jangan dulu bertanya, aku bertanya. Teman-teman wartawan, mau temani nggak saya perangi mafia? Makasih. Ternyata masih ada teman saya. Apalagi ditanya, Pak? Itu beras fortifikasi kan buat yang kekurangan gizi gitu ya Pak. Itu Lah, kenapa harganya mahal? Ini yang menarik. Ini untuk saudara kita yang kekurangan gizi. Mana tadi? Ah, betul itu. Bagus ini pertanyaan. Kalau itu jawab. Mana? Ini diperuntukkan untuk orang miskin, orang kekurangan gizi, orang stunting. Lah, dijual 42.000, dijual 20.000. Adil nggak saya tanya? Dia tulis itu ya, CNBC aku lihat nanti judulnya. Saya baca tuh mediamu semua. Bagaimana yang anunya? Ini untuk mana yang diperuntukkan untuk apa? Ini diperuntukkan untuk saudara kita ada stunting kita berapa? 21% kan? Ini 20 saja. 21% diperuntukkan untuk ini. Dijual 42.000.
betul-betul seenaknya, nanti Satgas bekerja. Oke. Kesalahan di sini dari kasus ini apakah karena harganya tinggi atau bukti-bukti ini tidak terdapat? Sama yang dulu, tidak memenuhi syarat. Berarti bukti-bukti Udah kita pegang, sudah labnya sudah pegang. Nggak bisa lagi rekayasa sekarang. Kami sudah ambil sampel seluruh Indonesia. 3 sampel 1 nggak bisa bergerak lagi. Sudah lab, tapi ini bab 1. Jadi Anda kan umumkan nih, pasti dia panik. Kayak dulu. Ya sudah. Mau panik, beras banyak di gudang. Yang bisa kau ancam kita kalau beras tidak di gudang. Justru beras saya 2 juta ton harus dikeluarkan. Biar sewa gudangnya kurang. Iya, benar. Sewa gudang 2 juta. Oke. Gimana, masih ada? Puas kan? Janganlah Anda main di medsos. CNBC, jangan gitulah. Kelihatan kecil suaranya kalau kita di posisi benar. Oke, makasih ya. Makasih semua. Sampaikan salam hormat saya netizen, kami bangga karena Anda lah sehingga kami menjelaskan lebih detail tentang perberasan. Jadi sekali lagi, ini bukan persoalan hitung-hitungan 2 triliun atau 1 triliun atau berapa yang disampaikan Bapak Presiden. Substansinya adalah Presiden menyampaikan kepada kami berantas mafia dan koruptor. Itu perintahnya, kami jalankan dan sudah ada tersangkanya. Clear ya? Oke, tidak ada lagi persoalkan ya masalah 2T, 3T, 1T, 2T. Hitungannya juga 2T tadi. Clear ya? Makasih. Kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Offkan semua. Nggak offkan dulu medianya semua.